Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren. Ya, seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak sejenak pun berlalu dari hidup kita kecuali berlalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, juru penyelamat kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini ininya saja dipindahkan, kemarin ininya pindahkan. Taruh belakang. Sayang lewat belakang ya, datang. Nah, pintar. Ya, namanya juga anak-anak. Kalau yang besar begitu baru kita tarik keluar. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengkaji keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 dan insya Allah yang ke-10. Yang ke-8
minggu lalu di Masjid Al-Amani kita jelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Namun beliau sendiri rupanya menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Ustaz? Turun tapi tidak membawa syariat, tidak membawa risalah, justru mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nantinya akan menjadi makmum di belakang seorang imam yang imamnya itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suatu keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kesembilan yang malam ini akan kita pelajari bersama, apa itu Ustaz? Thubutul bisyarati bil jannati li akhir hadhihi al ummah kama thabatat li awwaliha. Adanya kabar gembira berupa hadiah surga bagi umat terakhir, ini umat atau orang-orang yang hidup di akhir zaman, seperti halnya kabar gembira itu dulu ada untuk orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi lagi, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya kabar gembira. Adanya apa? Kabar gembira berupa surga untuk umat akhir zaman, sebagaimana kabar gembira itu dulu juga ada untuk umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan banyak riwayat, di antaranya jaa fil hadithi an Abi Umamah al-Bahili annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bi. Kata Nabi Muhammad, beruntunglah orang yang pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Beruntunglah orang yang pernah lihat Nabi Muhammad. Berarti siapa ini? Para sahabat ya, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu beruntung. Tapi kata Nabi, dan beruntunglah 7 kali lipat orang yang tidak pernah melihat saya tapi dia beriman dengan saya. Subhanallah. Siapa itu, Pak? Ya kita ini nggak pernah lihat Nabi, tetapi imannya sama Nabi luar biasa. Bahkan saya yakin setiap umat muslim yang diberikan kesempatan untuk berziarah misalnya ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Nabi Muhammad, akan nangis, akan meneteskan air mata. Air mata apa? Rindu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Tadi kita mengawali majelis ini dengan sama-sama menyenandungkan pujian kepada Rasulullah. Pujian kepada seseorang yang kita nggak pernah lihat, tetapi kita iman. Bergetar hati ini rasanya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, namun lebih beruntung 7 kali lipat orang yang tidak pernah melihatku
tapi dia beriman kepadaku, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa? Keberuntungan itu apa maksudnya, Ustaz? Ya, keberuntungan itu berupa surga nantinya bersama Nabi Muhammad. Artinya apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad, ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwasanya surga itu, kabar gembira berupa surga itu diberikan kepada umat yang tidak pernah lihat Nabi, sebagaimana juga diberikan kepada umat yang pernah melihat Nabi. Yang penting kedua-duanya beriman dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat Tayalisi wa Abdul ibn Humaid an ibn Umar qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata, suatu hari Nabi itu pernah ditanya sama seseorang, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ara'aita man amana bika wa lam yaraka wa saddaqaka wa lam yaraka?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang beriman kepadamu padahal dia tidak pernah melihatmu, dan selalu mempercayai ucapanmu padahal dia belum pernah melihatmu? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulaika ikhwani, ulaika ma'i. Mereka adalah saudara-saudaraku. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mempercayai apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, meski mereka tidak pernah lihat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, ulaika ikhwani, mereka itu saudara-saudaraku, ulaika ma'i, dan mereka nanti akan bersamaku di surganya Allah. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan berkata, beruntunglah bagi seseorang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah liman amana bi, bagi orang yang beriman kepadaku, walam yarani, meski dia belum pernah melihatku, salasa marrat, 3 kali lipat. 3 kali, tadi 7 kali lipat, ini 3 kali lipat, Pak. Dalam bahasa Arab itu, dan termasuk dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang angka itu tidak dimaksud. Aduh, saya ini pusing 7 keliling. Itu bukan Bapak keliling 7 kali, bukan. 7 itu mengibaratkan banyaknya. Saking pusingnya, bahasanya, aku pusing 7 keliling Ustaz. Itu maksudnya sudah pusing banget. Nah, ketika Nabi mengatakan 7 kali lipat, 3 kali lipat, itu hanya ibarat saja, yang menunjukkan beruntung banget orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas kurang lebih, Pak ya? Insya Allah. Kata Rasulullah, kita ini nanti akan bersama Nabi, Pak. Oh, kabar gembira, ulaika ma'i, mereka semua akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di mana itu, Pak? Di surga. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain dikatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman ra'a man ra'ani, wa tuba liman ra'a man ra'ani, tuba lahum wa husnu ma'ab. Beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, dan beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang melihatku, dan beruntunglah bagi mereka semua wa husnu ma'ab, dan bagi mereka tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuba itu, Pak, itu nama pohon di surga, namanya tuba ya. Kalau di Lampung tuba itu tulang bawang, tapi kalau di hadis Nabi tuba itu adalah
nama pohon di surga, dan diterjemahkan oleh para ulama dengan kata beruntunglah, ya, beruntunglah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meski mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza sabata fadlul iman bihi awalan wa akhiran li hadhihi al-ummah. Dan ini riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan keutamaan iman kepada Nabi Muhammad, baik yang beriman itu orang yang melihat Nabi ataupun orang yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang bertanya dalam diri saya, luar biasa sekali Rasulullah. Tak pernah kita melihatnya, Pak. Tak pernah kita melihatnya secara langsung, hidup bersamanya. Tapi hati ini rindu sekali. Rindu sekali untuk bisa melihatnya, untuk bisa berjumpa dengannya. Tak bosan-bosan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Ustaz? Karena beliau begitu baik, Pak. Karena beliau telah memperjuangkan semua apa yang beliau miliki hanya untuk kita, untuk keselamatan kita. Ketika Allah memberikan kesempatan Nabi untuk memberikan syafaat di padang mahsyar, ya Muhammad, irfa' ra'sa, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta, niscaya akan kuberikan apa yang kamu minta. Nabi Muhammad minta untuk diizinkan memberikan syafaat buat siapa? Buat Fatimah? Bukan. Buat Hasan wal Husain, cucung-cucung Rasulullah? Bukan. Buat Khadijah istri Rasulullah? Bukan. Yang beliau sebut bukan anaknya, bukan istrinya, bukan cucunya, bukan kerabatnya, yang disebut kita. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Aku ingin memberikan syafaat kepada umatku ya Allah. Dalam satu hadis disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Rasulullah, setiap nabi itu yang diutus ke bumi diberikan Allah bekal berupa doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi telah menggunakan doa yang mustajab itu. Kenapa dibekali doa yang mustajab, Ustaz? Ya, digunakan dikala nanti kaumnya mengancam, kaumnya membangkang, maka para nabi menggunakan doa yang mustajab itu. Nabi Nuh hampir 1000 tahun berdakwah, namun tidak banyak yang menerima dakwahnya. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, tenggelamkan saja kaum saya. Tenggelam semua kaum Nabi Nuh, termasuk putranya Kan'an. Nabi Musa ketika dikepung dengan Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada jalan keluar, beliau gunakan doa yang mustajab itu. Ya Allah, tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Tenggelamlah Fir'aun dan tentaranya. Kata Nabi Muhammad, seluruh nabi menggunakan doa yang mustajab itu kecuali saya. Saya dibekali Allah doa yang mustajab, tapi saya tidak pakai. Biarlah saya diusir, biarlah saya diancam, diperangi, tapi saya tidak akan menggunakan doa yang mustajab itu. Bahkan kisah yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ketika beliau diusir dari Taif, diusir, dilempar batu sampai berdarah, turun 2 malaikat kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad, perintahkan saja apa maumu. Bila kamu minta kami pindahkan gunung yang ada di Mekah itu, agar aku lemparkan kepada orang-orang Taif yang baru saja mengusir dan melemparimu dengan batu, niscaya kami akan angkat batu-batu itu, gunung-gunung itu, agar meluluh lantahkan penduduk Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an.
Semoga saja dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang lahir dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah tidak menggunakan doa yang mustajab, padahal kalau Nabi mau, ya Allah hancurkan mereka, binasakan orang-orang yang memusuhiku, yang mengusirku dari Mekah. Tapi enggak. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak gunakan doa itu? Kenapa engkau lebih memilih untuk disiksa, diperangi, diancam, diintimidasi, dihina? Jawaban Nabi hanya satu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah untuk memberi syafaat buat umatku di hari kiamat. Itulah alasan, Pak, satu-satunya Nabi yang diizinkan Allah memberi syafaat di padang mahsyar hanya Nabi Muhammad. Beliau gadai doa yang mustajab itu. Beliau tidak pakai itu hanya karena agar bisa membantu kita. Siapa kita? Pernah berjasa kepada Nabi Muhammad? Bapak pernah ngasih sesuatu kepada Nabi Muhammad? Saya, Bapak pernah memberi sesuatu kepada keluarga Nabi Muhammad? Enggak pernah. Tapi kata Rasulullah, aku simpan doa itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah untuk memberikan syafaatku yaumal qiyamah. Lalu siapa umatmu yang akan dapat syafaat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, man mata minhum la yushriku billahi syai'a. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatku. Satu syaratnya, Pak. Kita ini semua, Pak, insyaallah, meski kita banyak khilafnya, banyak kurangnya, insyaallah akan diberikan syafaat oleh Nabi. Yang penting satu syaratnya, meninggal tidak dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meninggal membawa iman. Itulah nantinya sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah, Pak, kita beriman sama Nabi meski kita belum pernah melihat Nabi. Semoga yang hadir di sini dianugerahkan Allah kenikmatan melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, dan diberikan kenikmatan kepada oleh Allah mendapat bersama dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Apa itu? Mendapatkan kabar gembira surga meski dia hidup di akhir zaman. Sebagaimana kabar gembira tentang surga itu Allah berikan juga kepada umat-umat terdahulu. Artinya enggak dibeda-bedakan. Selama mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya bertanya juga, kenapa kita dikatakan lebih beruntung 7 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan para sahabat? Karena kalau sahabat taat sama Rasulullah kayaknya sih wajar, Pak. Karena melihat indahnya Rasulullah, lihat akhlaknya Nabi Muhammad, melihat kemukjizatan yang langsung di depan mata, sehingga mereka bisa beriman kepada Rasulullah dengan lebih mudah ketimbang kita. Hidup di akhir zaman, ujian sangat berat, fitnah sangat besar, tapi kita masih bersikukuh untuk memegang syariat Nabi Muhammad. Bayangkan ada orang bekerja di mall, itulah pendapatan dia, gajinya cuma UMR 3 juta misalnya. Tahu-tahu bentar lagi bulan tanggal 25 mau Natalan, bosnya ngomong, pokoknya semua harus pakai baju Santa Claus ya. Tanggal 25 harus pakai Santa Claus. Tahu-tahu ada salah satu di antara mereka berkata, bos, ini nggak bisa ditawar-tawar. Memang kenapa? Bos, agama saya melarang saya, Nabi saya melarang saya untuk menyerupai agama lain. Dalam urusan agama ini kan Santa Claus sudah menjadi ciri khas agama lain dalam beribadah. Saya nggak bisa, bos. Ada toleransi. Oh, nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, saya pecat. Tahu-tahu dia berkata, baik bos, kalau memang itu keputusan bos, saya lebih baik mundurkan diri daripada saya mengorbankan ajaran Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nggak luar biasa itu, Pak? Nggak pernah lihat Nabi, tapi dia berani mengatakan itu.
Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamar." Akan datang pada suatu zaman kepada manusia orang yang sabar memegang agama itu seperti orang yang memegang bara api, Pak. Yang menjalankan agama di akhir zaman ini panas, Pak. Yang sabar itu bagaikan memegang bara api. Tapi kata Nabi Muhammad, mereka mendapatkan 50 kali lipat pahala dibandingkan kalian. Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud dengan kalian itu ya Rasulullah? Ya kalian, sahabat Nabi. Artinya orang yang hidup di zaman ini, Pak, kalau bisa menaati Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya 50 kali lipat dibandingkan yang didapat oleh para sahabat. Luar biasa. Kenapa Ustaz? Ya kita hidup di zaman fitnah. Kalau dulu para sahabat, mohon maaf, selain mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat, kecil mereka melakukan, bahkan tidak mungkin mereka melakukan zina, karena semua muslimah berniqab, bercadar, tidak berzina. Hari ini Pak, niatnya pengajian, niatnya nyari nafkah, tapi baru keluar rumah 10 meter sudah melihat orang tidak menutup auratnya. Lebih banyak yang tidak berkerudung dari yang berkerudung. Yang berkerudung pun pakaiannya ketat-ketat. Kemudian suruh nutup mata, ya tabrakan motor kita, mobil kita. Nggak nutup, dosa. Luar biasa sekarang. Hari ini bapak nggak pakai riba, nggak bisa berkembang usahanya. Ya gitu-gitu aja. Tapi bapak bertahan, ibu bertahan untuk tidak menggunakan riba karena nabinya melarang. As-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamar. Orang yang bertahan memegang agamanya itu bagaikan memegang batu bara. Megang batu bara. Saya termasuk yang sering mengisi di beberapa instansi pengajian. Ambil contoh misalkan, saya tidak sebut dinasnya ya. Saya punya jadwal di itu, jumlah karyawannya saya tanya ada 600 orang. Anggaplah 300 muslim. Itu udah paling anggaplah Pak ya. Kemudian anggaplah yang perempuan 50, sisanya 100. Yang 50 itu sedang haid semua misalnya. Tinggal 100. Anggaplah yang 50-nya lagi sisanya sedang dinas luar. Ini udah paling ringan nih Pak hitungan saya. Sisa 50. Yang sholat cuma 10 orang Pak dari 600. Saya ngisi pengajian di depan 10 orang. Kemana Ustaz? Ya kalau saya sedang turun dari tempat ngajinya, ya pada di kantor, masih di depan komputer. Nah, berat sekali di hidup di akhir ini. Bisa sholat waktu ke masjid itu udah luar biasa sekali. Jam segini kan enaknya ngantuk tidur ini, apalagi capek bekerja. Tapi bapak ibu masih mau berangkat ngaji, itu pahalanya besar sekali. Khamsin rajulan minkum, 50 kali lipat dibandingkan kalian wahai para sahabat. Luar biasa, karena kita hidup di zaman fitnah. Sampai-sampai nggak tahu mana yang benar, mana yang salah lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10. Saya gabung dengan yang ke-9 karena hampir mirip-mirip. Apa itu? Thubutul fadli li akhir hadhihi al-ummah kama thabata li awwaliha. Adanya keutamaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman sebagaimana keutamaan itu diberikan kepada umat terdahulu, umat generasi pertama, yaitu para sahabat. Disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka.
thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Maksudnya siapa Ustaz? Sebaik-baiknya generasi adalah generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Itu yang dikenal dengan istilah 3 generasi emas dalam Islam. Khairul qurun, sebaik-baiknya periode. Cuma saya juga baru mendapatkan informasi dari kitab ini. Batasan tahunnya itu berapa Ustaz? Era sahabat itu habis di tahun berapa Hijriyah Ustaz? Beliau sebutkan dalam kitab ini, Al-Qarnul ladzi ba'dahum, al-maqsudu bidzalika 'asru sahabati wa muddatuhum min al-bi'tsati 120 sanah. 120 tahun dari diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Saya mudahkan agar lebih dipahami, Pak. Jadi terjadi perbedaan pendapat sahabat itu sampai tahun berapa Ustaz? Pertama, definisi sahabat itu apa Pak? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi, melihat Nabi hidup dan meninggal dengan agama Islam, ini beriman. Itu namanya siapa sahabat yang terakhir kali meninggal dunia Pak? Sahabat terakhir namanya Abu Tufail. Itu sahabat yang terakhir meninggal, Abu Tufail. Kapan beliau meninggal? Terjadi perselisihan pendapat di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan kurang lebih di tahun 100 Hijriyah atau 120 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Ya, kurang lebih tahun 93 Hijriyah lah. Itu beliau meninggal di tahun itu. Nah, berarti berakhir generasi pertama di wafatnya sahabat Abu Tufail. Orang yang melihat Nabi namanya sahabat. Orang yang melihat sahabat namanya tabi'in. Siapa tabi'in yang terakhir meninggal dunia? Kapan meninggal dunianya? Terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 80 tahun era tabi'in itu. Berarti ditambah 97 tadi berapa itu? Anggaplah sama 120 tadi, ditambah dengan 70-an atau 80, berapa kira-kira? 190-an. Kemudian masuk ke era berikutnya, siapa namanya? Apa disebutnya? Tabi'ut tabi'in. Berapa lama tabi'ut tabi'in Ustaz? 50 tahun. Berarti total berapa? 220-an kurang lebih ya. 230, 220 ya. 240. Itulah batas terakhir yang disebut dengan salaf. Khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Lalu bagaimana dengan kita ini Ustaz? Wah, kita ini bukan 200 lagi, 1444. Ya Allah, jauh sekali. Kalau begitu urutannya sebaik-baiknya generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Kita ini sudah berapa kali tabi'ut tabi'unnya itu, Pak? Ya. Tetapi ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, kuntu jalisan 'inda Rasulillah. Aku saat itu sedang duduk di dekat Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan? Tahukah kalian siapa makhluk Allah yang imannya paling bagus? Para sahabat menjawab, qulna al malaikah. Malaikat ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wa huqqalam. Kalau malaikat mah wajar. Jangan sebut malaikat. Kalau itu mah enggak usah ditanya. Itu hak mereka, imannya bagus. Bal ghairuhum. Dijawab, selain malaikat siapa? Al-anbiya, kata para sahabat. Al-anbiya. Apa kata Nabi? Wa huqqalam. Ya, kalau Nabi mah jelas imannya pasti lebih bagus, namanya juga Nabi. Yang lain. Jadi Nabi ini mau menyebut kelompok, golongan, ya, generasi
yang memiliki iman terbaik. Jangan sebut malaikat, jangan sebut para nabi. Karena para sahabat tidak bisa menjawab, Nabi yang langsung menjawab. Kata Nabi Muhammad, afdalul khalqi, sebaik-baiknya makhluk, imannya adalah qaumun fi aslabir rijali yu'minuna bi walam yarawni fahum afdalul khalqi imanan. Mereka adalah kaum yang saat ini ada di tulang-tulang rusuk orang-orang yang beriman kepadaku meski mereka belum pernah melihatku. Mereka lah sebaik-baiknya manusia yang imannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Ya kita ini, Pak, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dianggap Nabi sebagai kaum yang imannya terbaik. Ya. Imannya terbaik. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, hadis yang terakhir yang kami sebutkan dalam kesempatan ini, seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, hal ahadun khairun minna?" Adakah seseorang yang lebih baik dari kami? Kami para sahabat. Aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Ya Rasulullah, adakah seseorang yang imannya lebih baik dari kami? Sedangkan kami ini Islam bersamamu, berjihad bersamamu. Adakah yang lebih baik dari kami? Nabi Muhammad menjawab, ada. Qaumun, ya, sebuah kaum, yakununa min ba'dikum, yang akan ada setelah kalian meninggal, yu'minuna bi, beriman kepadaku, walam yarawni, padahal belum pernah melihatku. Sekali lagi Nabi Muhammad mengatakan kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana para sahabat mendapatkan kemuliaan, dan alhamdulillah. Itulah keutamaan yang ke-10 yang disebutkan oleh pengarang kitab. Semoga membuat kita makin optimis. Karena kadang-kadang begini, Pak, ada orang diajak taat, beribadah, ayo kita niru sahabat. Ustaz, jangan banding-bandingkan kami dengan sahabat. Sahabat mah wajar, Ustaz, namanya juga sahabat. Kami ini siapa, Ustaz? Jadi dia pesimis, tidak mau semangat beribadah karena menganggap sahabat tidak bisa seperti sahabat. Seperti yang saya ceritakan dalam satu ceramah, Pak, dan ini saya tutup dengan kisah ini. Saya dulu ketika di pondok membaca kitab At-Tibyan karyanya Imam Nawawi, disebutkan dalam kitab itu bahwasanya Sayyidina Utsman itu hatam Quran dalam 2 rakaat sholat, gitu ya. Katanya sholat 2 rakaat tapi hatam Quran. Saya baca itu dulu, apa iya? Wajarlah mungkin sahabat, gitu Pak ya. Kalau kita kan nggak mungkin, itu mah sahabat wajar-wajar aja. Tapi apa yang terjadi ketika saya datang pertama kali ke Mesir di tahun 2008, tanggal 28 Desember 2008 saya sampai di Mesir. Saya tinggal di asrama milik Al-Azhar. Di sana tinggal kurang lebih 3.000 mahasiswa dari 104 negara. Saya sholat, di awal-awal sholat, kemudian saya melihat satu orang Afrika membaca Quran sembari menyandarkan tubuhnya di mimbar masjid asrama. Saya lihat, ini orang kok baca Quran mulu. Saya datang zuhur baca Quran, asar baca Quran, terus dan sebagainya. Sedangkan kami ini biasanya kalau murojaah Quran, Pak, cuma punya waktu khusus saja. Kalau nggak malam ya ba'da subuh, ya murojaahnya. Ini nggak zuhur, asar, maghrib. Suatu ketika saya tuh penasaran, ini orang hebat sekali baca Qurannya. Tapi ya sudahlah, mungkin dia sedang mau ngapal Quran, mau sedang menikmati bacaan Qurannya. Satu ketika saya keluar malam jam 9 malam. Ketika jam 9 malam saya sengaja mau murojaah Quran di sebelah laki-laki tersebut. Laki-laki ini
aslinya dari negara Kongo, tapi berangkat ke Mesir dengan paspor Mali, dari negara Mali. Saya datang, saya baca Quran, murojaah. Dia itu sebelah saya lagi berdiri, sedang sholat. Sudah saya baca dari jam 9, kurang lebih setengah 11 saya ngantuk, Pak, tidur. Nggak lama saya sadar, bangun. Ya kurang lebih jam 11 saya bangun. Tahu-tahu kok dia ini nggak ruku-ruku ya. Mulai saya baru sadar kalau sebelah saya ini nggak ruku-ruku. Akhirnya saya pantau betul kira-kira sampai kapan nih orang ruku. Saya sambil baca Quran, ketiduran lagi saya, Pak. Bangun setengah 2, bukan ketiduran, tidur beneran loh di setengah 2 Pak ya. Iya. Bangun setengah 2 dan dia belum ruku. Allahu Akbar. Saya tunggu betul-betul setengah 3 kurang lebih beliau baru ruku yang pertama. Ketika ruku yang pertama, sujud biasa, rukunya biasa, nggak lama-lama, berdiri lagi dan ruku lagi menjelang sholat subuh. Baru beliau salam. Setelah itu saya tanya, antum berapa juz baca? Mulai kapan sholat? Dari tadi, selepas sholat isya. Artinya kurang lebih jam setengah 8. Dia sudah mulai sholat 2 rakaat sampai dengan subuh. Saya tanya berapa Quran? Katanya kalau lagi fit 30 juz. Karena normalnya memang Pak di Jawa itu ada khutmah. Kalau orang mau nikahan atau mau ada acara, dia ngundang para penghafal Quran, itu bisa menghatamkan Quran dalam rentang waktu 8 jam. Orang dengan bacaan hadar namanya, bacaan cepat, hafalannya kuat, itu 8 jam bisa hatam Quran. Saya kaget dan teringat riwayat yang saya baca tadi. Ya Allah, ada orang hidup di abad ke-20 ini kayak Sayyidina Utsman, hatam Quran dalam 2 rakaat. Akhirnya saya katakan, akhi, saya ini anak baru, saya sedang mencari motivasi, boleh nggak saya ngobrol dengan anda? Kata dia, boleh. Kapan? Besok datang saja jam 1. Insya Allah saya nggak sholat sampai malam, saya tunggu di teras masjid. Keluar saya jam 1 malam, Pak, masjid hening, sepi, cuma kami berdua saja saat itu. Saya ngobrol sama dia, akhi, antum itu gimana cerita awalnya itu gimana? Rupanya beliau ini seorang mu'allaf dari negara Kongo dan tinggal besar di keluarga besar seorang pendeta di Kongo. Mu'allaf. Kemudian dia sedang berjalan di satu tempat mendengar radio suara qari dari Mesir, namanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ya muammarnya Indonesia lah, ya muammar, suaranya bagus. Kata dia kepada pemilik radio, ini suara apa? Ini Quran. Quran itu apa? Kitab suci kami. Oh, kayak Injil ya? Oh iya, kayak Injil kamu, ini Quran kami. Itu suaranya siapa? Suaranya Syekh dari Mesir. Sejak itu dalam pikirannya saya pengen ke Mesir dan menyatakan keislamannya. Singkat cerita, berulang kali berusaha keluar dari Kongo, nggak dapat paspor. Akhirnya kabur ke Mali. Ya, namanya di Afrika, negara itu kayak Palembang, Lampung begini. Perbatasannya bukan laut, nyebrang hutan saja sampai. Dapatlah paspor Mali, berangkat ke Mesir, 2 tahun hatam Quran, hafal 30 juz. Dan sejak itu hidupnya hanya dengan Quran. Dan cita-cita dia terakhir bisa mengislamkan kedua orang tuanya dan keluarganya. Namun sayang dan sangat menyedihkan, kurang lebih 2 minggu dari ngobrol sama saya, beliau meninggal dunia. Meninggal ketika azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh beliau. Kami gotong ke rumah sakit, 1 hari dirawat dan meninggal dunia. Dikubur di Mesir. Orang tuanya nggak tahu beliau di mana. Beliau di Mesir. Kemudian teman saya menulis tentang kisah hidup beliau ini dalam satu artikel. Kalau Bapak buka Google hari ini ada, judulnya Manusia Langit Abad 20. Saya hanya ingin menceritakan, umat ini mati. Jangan beralasan karena itu sahabat laju kita tidak bisa seperti sahabat. Iya, kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang mereka dapatkan, bisa hidup bersama Nabi Muhammad.
tetapi semangat ibadahnya masih diwarisi oleh umat ini. Alhamdulillah, ada orang-orang semacam itu di sekeliling kita, hanya saja mungkin kita tidak tahu, ya. Dan sekali lagi, keutamaan umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan itu ada pada para sahabat. Alhamdulillah, semoga kita bisa, ya, setidaknya mendekati, ya, dengan niat baik kita dan usaha kita, insyaallah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.